wa ta'ala. Pada hari ini sama-sama kita saksikan peristiwa kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimulai daripada pukul 16.45 waktu Indonesia Barat sampai dengan nanti pukul 19.52. Tentunya sudah tersebar berita ini di mana-mana bagi penduduk Indonesia, wabil khususnya. Sebuah fenomena alam, fenomena yang besar, tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu fenomena gerhana bulan, di mana ini merupakan salah satu tanda kekuasaan dan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Tentunya bagi sebagian kaum terdahulu meyakininya merupakan peristiwa ditelannya bulan, merupakan peristiwa hari sial bagi para petani, merupakan peristiwa hari sial bagi para ibu-ibu yang sedang hamil. Dan ini adalah keyakinan yang tidak benar, keyakinan yang perlu dirubah, karena Islam memberikan penjelasan bahwasanya kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala melalui peristiwa gerhana bulan ini merupakan tanda-tanda daripada keagungan dan keesaannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Fussilat di ayat 37, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi al-lailu wan-nahar, dan di antara tanda kebesaran Allah yaitu adalah malam dan siang. Wasyamsu wal-qamar, matahari dan bulan. La tasjudu lisyamsi wala lil-qamar, janganlah kalian sujud kepada matahari maupun kepada bulan. Wasjudu lillah, dan sujudlah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, jamaah salat gerhana bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Umat terdahulu ada yang meyakini, di antara mereka meyakini bahwa bulan termasuk Tuhan mereka, matahari termasuk Tuhan mereka. Tetapi Al-Quran mengajarkan kepada kita bahwa dilarang kita untuk bersujud kepada bulan, bersujud kepada matahari, tapi kita dianjurkan untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, lalu apa tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa yang dilakukan Nabi Muhammad saat gerhana tiba? Di antara anjuran Nabi Muhammad yaitu kita memperbanyak bersalawat, beristighfar, memperbanyak bersedekah, dan memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Serta Nabi tuntunkan kepada kita untuk melakukan salat gerhana yang sudah kita lakukan tadi. Diriwayatkan dalam Al-Imam Bukhari, Sahih Bukhari, nomor hadis 986, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna asy-syamsa wal qamara ayatan min ayatillah." Sesungguhnya matahari, sesungguhnya bulan termasuk tanda kebesaran di antara tanda-tanda kebesaran Allah. La yakhsifani li mauti ahadin wala li hayati. Tidak terjadi gerhana, tidak terjadi gerhana matahari maupun gerhana bulan yang menyebabkan seseorang akan mati dan hidup. Fa idza ra'aitum dzalika, apabila kalian melihat gerhana matahari maupun gerhana bulan, fad'ullah, maka berdoalah kepada Allah, wa kabbiru, dan bertakbirlah kepada Allah, wa sallu, dan
dan salatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tasaddaqu, lalu perbanyaklah bersedekah. Inilah anjuran dan tuntunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadah Allah, bersyukur kepada Allah, kita dipilih menjadi hamba di antara hamba Allah yang mau bersujud kepada Allah di saat gerhana seperti ini. Sebagian saudara kita, sebagian tetangga kita banyak yang sibuk dengan memoto, berselfie dia menanti akan timbulnya gerhana bulan. Sebagian di antara kita banyak yang sibuk mencari berita. Sebagian di antara kita banyak yang masih sedang rebahan karena hari ini tanggal merah. Tetapi bersyukurlah kepada Allah, kita adalah hamba yang dipilih di antara hamba-hamba Allah yang diberikan kesempatan untuk melakukan ibadah salat gerhana bulan dan dilanjutkan mendengarkan khutbah bersama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibadah Allah, mungkin peristiwa ini di mata kita sangat besar sekali. Akan tetapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala ini adalah sebagian kecil di antara kebesaran-kebesaran Allah, terutama pada fenomena alam yang terjadi saat ini. Di tengah COVID-19 yang belum berakhir, tentunya menjadi pelajaran besar buat kita semua, bahwasanya betapa sulitnya kita sebagai manusia menghadapi makhluk Allah yang kecil tak